Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Juri yang bermartabat, hadirin majelis Syarhil Quran yang terhormat. Charles Spurgeon dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in Greedy XX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, mengesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia robot banyak diciptakan, bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, Dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal, hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, Ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi, bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah Syarhil Quran ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Transformasi dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu
بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah kamu dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa muqiyadihi. Setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Dakwati Ilallah Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah Menang tanpa tanding dan lulung tanpa bala. melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pegelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa ria. Tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang. Tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asik, dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mama yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu.
Gak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili rabbik, dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili rabbik tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, Musik orkestra, olahraga, benda artis dan rumah tangga mereka. lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan menjaga kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita gelar khairul ummah sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapatlah disimpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah di era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan.
Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kita orang kuat, Karena kita orang satu. sekian dan demikian. Wassalamu